Pindah 2009 ini ya dari MU ya. Iya. Sejak 2009 saya sudah bilang dia traitor dan terbukti 13 tahun kemudian saya tetap benar dengan statement saya. Traitor. Ya, traitor, fucking traitor. Ya ampun, Ronaldo umur 37 masih tampan, gagah dan tegap ya. Gila. What the fuck? Ya itu udah Itu ciwi yang ngomong. Enggak tahu, Ade. namanya Ade, Pak. Ade. Hello guys, welcome back to our channel. Masih bersama saya Era Samando, setia ditemani oleh dua pundi terbaik se-Indonesia Raya. Siapa lagi kalau bukan Koko William, Tau dan juga Koko Hendra. Review sedikit hasil pertandingan Fulham lawan Manchester United. Kita meraih kemenangan 1-2. Umpan yang spesial dari Bruno Fernandes, ya. Kalau ini ya, umpan ya. Aston Villa juga menang. Itu umpan. Aston Villa juga menang ya, yang sebelumnya. Aston Villa tapi kan Balas dendam. piala-piala kebol lah, ya kan? 4-2 ya waktu itu ya, 4-2 Aston Villa. Kemudian di Craven Cottage kita 1-0, kemudian disamakan 1-1 di babak kedua dan terakhir ada siapa lagi kalau bukan Garnacho di injury time. Itu baru pemain muda berbakat. 3 poin yang sangat penting, Anda diem dulu. Harusnya berita soal Garnacho ini digaungkan media-media di Inggris ya. Seluruh dunia. Garnacho next superstar. Tapi ada satu oknum yang sepertinya tidak suka dengan berita itu. Dia tidak muncul di pertandingan melawan Fulham dan dia mungkin beralasan sakit. Ternyata dia sedang melakukan eksklusif interview bersama dengan Piers fucking Morgan, ya. Itu fans berat Arsenal. Ya. Oh iya? Iya. Dia sudah siapa lagi kalau bukan ya? Kita tanpa berbahasa-basi lagi. The one and only bukan dong. The one and only Cristiano Ronaldo aja. Iya. Jadi di segmen kali ini sebenarnya kita banyak membahas soal Garnacho guys, karena pemain ini spesial sekali. Dari injury time juga speednya itu loh. Itu gila cepat sekali. Bahkan tapi dia semenjak Aston Villa tuh dia andil loh. 2 assist. Betul. Meskipun 2 assist terakhirnya sama gol terakhirnya itu menurutku sebagai kacamata salah satu kiper terbaik yang pernah ada ya. Itu gol terakhirnya MU ke Aston Villa salah kiper, itu jelas, no debat. Yang mana? Gol terakhirnya, yang asisnya dia comeback Tom. Okay. Itu kalau Ederson maju pasti nggak mungkin gol. Kemudian tapi asisnya bagus. Iya. Ya. Untuk pemain umur 18 tahun itu visinya udah bagus. Cuman itu gol karena kipernya jelek, kipernya nggak maju. Harusnya kalau kipernya bisa membaca keadaan dia maju nggak gol. Oke. Terus yang kedua. Uji instingnya McTom. Enggak, kalau aku lihat jelas salah kipernya itu. McTom ini kan waktu di reserve memang striker, iya kan? Waktu Pantesan aja sekarang jadi lebih maju ya. Iya. Kemudian yang kembali ke pertandingan melawan Fulham, gol keduanya speednya bagus banget. Cuma sekali lagi itu ada, kalau kalian jeli mengamati videonya, jeli nggak? Lihat itu, jeli kan ya. Nonton. Itu ada momen ketika kiper tuh mau ini ragu-ragu, terus dia ragu-ragu. Iya. Akhirnya gol. Tapi ya yang penting gol. Tapi ya kita harus apresiasi Garnacho dong. Iya dong. Dia selalu minta bola, dia selalu berlari, dia selalu dribble. Kita mau apresiasi. Cuma tiba-tiba berita yang catatan kita yang panjang banyak sekali soal Garnacho ini the next superstar from Manchester United ini tertutupi oleh seorang Bang Dodo. Tapi itu ada bagusnya. Kenapa? Karena jadi nggak overexpose. Biasanya pemain muda tuh Oke. kalau bagus overexpose, overrated gitu kan, loh. Itu kan salah satu sudut pandang lain. Ya makanya. Kalau dilihat dari sisi yang lain juga, semua ada bagusnya. Dia lihat kayak gini, gue udah main bagus, harusnya gue didukung dia. Butuh pengakuan banget. Iya. Kok tidak ada yang mengakui gue? Udahlah, gue main jelek aja minggu depan. Dulu. Itu jadi dikembang mungkin begitu. Jadi kita mau kasih tahu viewer kita, segmen kita hari ini, perdebatan yang sangat panjang, panas, luar biasa. Ini ibarat di persidangan. Mewakili Bang Dodo, ini ada pengacaranya, Bapak Willy. Dan akan ada Hendra sebagai jaksa penuntut umum. Saya sebagai hakim akan berusaha sebagai interupsi. Gak setuju saya. Gak netral ya. Gak netral hakimnya Pak. Saya akan berusaha menjadi hakim yang adil. Koko William Chow. Saya lihat catatan Anda begitu sedikit. Ya. Bisa gak ngomong catatan saya? Pembahasan soal Cristiano Ronaldo. Kita semua sudah lihat interviewnya. Bisa di breakdown satu-satu nggak sih? Ini maunya manusia ini apa sih? Gitu. Apa sebetulnya? Gak tau sih. Pokoknya kalau gue mau cerita
tarik ke belakang dikit ya. Oke, set. Set, nggak usah diperhatiin. Oh iya. Nggak usah sakitin juga. Oke. Gue sedih loh ini. Ya oke. Gimana? Tarik ke belakang. Jadi gue sebagai fans Cristiano. MU ya. Ya. MU dulu kan. Oke. This is my worst nightmare lah sebagai fans MU dan Ronaldo lah. Ini sama lah. Dari tadi Semua bilang juga. fans Ronaldo bukan fans MU. MU dulu, baru Ronaldo. Oke. Kan gitu. Kan jadi bingung kan? Ini gue bangun dulu sana loh. Gue udah persiapin ini lama loh cerita ini. Tarik belakang dulu ya. Tarik belakang gue pertama kali gue ngefans MU kan tahun 2000. Ya. Which is belum ada, gue udah melewati, gue kelewatan masa treble kan. Gue nggak ikut tuh, gue nggak dapet euforianya, nggak dapet momennya lah. Ya. Gue kan demennya pas Beckham. Oke. Dia Beckham itu idol gue lah, idol gue lah. Sama. Iya makanya. Terus tiba-tiba kan 2003 ya kalau nggak salah. Ya keluar. Dia keluar dan langsung diganti Ronaldo gak sih? Ributnya langsung. Langsung kan, gue bilang ini siapa cuk, kurus, Rambutnya kriwil, ada puding satu. Kayak mie. Iya gue bilang, ya cu ini gue udah pesimis banget kan. Tapi seingat gue ya, dalam waktu yang gak gitu lama dia udah impress kita kan. Yes. Langsung debutnya. Trik-triknya, permainannya sangat indah, speednya luar biasa, terus eksplosif juga kan. Dribblenya. Dan mainnya progresif terus sampai 2008 ya. 2009 dia keluar pokoknya. Di 2008 tuh kita treble ya? Ballon d'Or. Treble mini lah. Kita menang Carling. Oh iya. Premier League sama Champions. Oh itu nggak ikut ya internasional? FA enggak. Oh, oke. Yang internasional World Cup kita menang juga. Kan? Menang juga. Nah terus kan itu musim itu kan benar-benar musim yang luar biasa ya. Iya. Buat MU ya, gila. Dimana nggak Ronaldo doang tapi Rooney, Tevez, Ronaldo, semuanya kompak banget gila. Betul. Kipernya Van der Sar apa semua kompak lah. Terus bahkan sampai menit-menit akhir saat-saat terakhir pun final Champions League tuh dramanya luar biasa aja. Dramanya luar biasa. Gol Ronaldo dibalas sama Lampard, adu penalti. Ronaldo gagal. Pak. Itu pas Ronaldo gagal dan Terry mondang, itu gue udah balik kamar, udah tutup selimut, udah stres gue. Nangis ya. Di depan, gue nonton Enci gue juga fans MU. Iya. Tiba-tiba pas gue udah stres, tiba-tiba Enci gue di depan teriak-teriak Pak. Iya. Panggil gue, terus gue langsung keluar, ya gagal Terry, anjing. Terus dan apalagi pas Anelka gagal. ditepis Pak, anjing. Udah itu gemeter gue. Itu merinding momen the best lah di MU. Selama gue jadi fans MU itu momen the best menurut gue. Terus abis itu Ronaldo pindah kan? Belum, 1 tahun lagi. Tahun lagi ya? Setahun lagi. Ya setelah itu Ronaldo pindah lah. Tapi otomatis gue nggak mungkin kalau gue fans berat Ronaldo lah. Gila, dia udah main luar biasa banget. Ada udah mulai ngantuk kayaknya. Nggak, gue dari tadi mau bilang, mau interupsi. Tariknya jangan kepanjangan. Makanya lu narik. Gak apa-apa. Ini edukasi. Dia lagi, setelah itu saya langsung percepat langsung gue terus maunya apa gitu. Langsung interview berarti atau gimana? Gue pengen ngasih tau kalau gue tuh ngefans sama Ronaldo dan MU. Oke. Momen setengah fans itu gitu loh. MU dulu baru Ronaldo terus dia even di Ronaldo itu gue juga sebenarnya nggak gitu ikutin, tapi gue tau dia luar biasa lah. Oh jadi the rest of history lah. Lu tuh begitu jatuh cinta sama dia ketika dia gagal penalti itu berarti? Kan ceritanya tadi dari dia masuk dong. Masuk sampai terakhir dia penalti. Dia hakim apaan sih? Dia nggak bisa cerah. Cerita deh kayaknya. Bisa di. Oke, lanjut. Tiba-tiba even sampai musim lalu kan dia datang kan kayak baru musim lalu. Lu tahu sendiri kan gue senengnya kayak apa. Iya. Gue sampai post story eat that shit City gitu kan. Terus gue bilang even kalau Ronaldo nggak main bagus pun gue udah tetap bela. Tetap seneng nggak, tetap happy. Oke. Sampai musim lalu juga nggak ada masalah kan sebenarnya kan. Oke lah. Walaupun MU hancur. Tapi dia yang gendong kan. Musim lalu harus diakui. Dan tiba-tiba musim ini Pak. Saya mengalami banyak kekecewaan terhadap Ronaldo Pak, yang saya bingung. Yang pertama, dia mau keluar dari MU. Sejak Juni kemarin. Yang kedua, dia pramusim yang kita nggak tahu alasannya apa, dia nggak ikut pramusim kan? Dia udah jelasin kan di Piers Morgan. Ya itu kan maksud gue yang kemarin-kemarin kita nggak tahu kan. Itu kekecewaan gue. Kedua, yang ketiga dia 2 kali out dari lapangan pulang sebelum gitu pertandingan selesai. Bahkan
menolak untuk bermain, Pak. Yes. Dan terakhir ya kemarin ya, interview tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul dan buat headline-nya I don't respect Ten Hag. Gue bilang shock banget sih, bilang nih anjing banget nih orang. Ini kenapa lagi gitu kan. Terus dan yang paling fatal kan gue bilang kalau dia mainnya oke di lapangan gue gak masalah. Ya kan, gue sebuta itulah. Yes. Dan terbukti tidak. Nyatanya tidak. Hancur. Makanya gue udah sekecewa itu sama Ronaldo. Dan kayak gue rasa kita bertiga sepakat ya. Kalau Ronaldo harus out. Ya itu gue sepakat. Dan setelah itu gue nonton kan, ini masih trailer kan? Trailer. Oke, ini pasti. Trailer. Ini punchline-nya di sini. Terus ada punchline, Pak? Ini gue cerita aja. Enggak. Lu kira gue stand up komedi toh? Kan interupsi kan. Saya nangkepnya dia jadi pembela tadi ya. Sekarang tidak jadi pembela. Terus habis itu lanjut. Dia belum makanya selesai. punchline-nya ini terakhir. Dia belum selesai. Bukan punchline, gue cerita. Dia belum selesai. Terus. Oke, terus. Dan gue nonton, ini masih trailer. Kita mesti disclaimer dulu ya. Kita ngomong ini berdasarkan trailer dari itu ya. Interview itu, betul. Dan gue gak tahu sih kalau menurut lu gimana, Dra. Kalau gue jujur malah seneng nonton trailer ya. Karena yang pertama yang gue bingungin selama ini soal Ronaldo pelan-pelan kebuka nih. Alasan-alasannya. Alasan-alasan yang pertama kan gue pernah bilang kan, kenapa nih orang udah tahu ditolak banyak klub, tapi masih ngotot mau pergi mulu. Ya. Jawabannya? Dan jawabannya dia bilang kan dia emang ada masalah dengan internal MU kan dan coachnya. Ya. Dan dia merasa dihianati. Bukan dari musim ini doang tapi musim lalu. Maka maksud gue kayaknya gara-gara itu yang utama sih. Yang kedua, dia nggak merasa MU ada kemajuan sekali. Zero progress. Even fasilitasnya, jacuzzinya, kolam renang, swimming pool, gymnya, even kitchennya, kulkasnya belum inverter. Nah itu dia tuh. Iya kan? Teknologinya. TV belum 4K. TV belum 4K. Ya kan? Belum Android. Iya. Apa itu nonton video 720 gak bisa 1080? Ciu. Ngapain aku di klub ini sih? Masih 3GP, Pak. Nah, kalau menurut gua, kenapa dia pengen keluar dari klub ini? Karena ya dia emang udah gak betah. Bukan gara-gara yang kita selalu kira selama ini dia ngincer Liga Champion. Menurut gua ya. Menurut lu, oke. Salah petinggi-petinggi MU bekerja sama dengan media-media untuk menggoreng berita itu sehingga seolah-olah media masa kerja sama dia udah pasti goreng sendiri, Pak. Dia pasti membuat asumsi itu, Pak. Karena itu yang sangat menarik kan. Terus. Gitu. Poinnya satu-satu dibedah ya statement-statementnya itu. Betul. Ya, coba apalagi. Terus nggak ikut pramusim. Ternyata anaknya dapat jawaban lagi. Nah, itu yang kita harus akui ya. Emosional banget. Itu completely agree, not debat. Cuma setelah itu ya kalau masalah. Tapi dia menuduh ada beberapa pihak yang tidak percaya. Iya. Nah, tuduhan itu kan harus dasari bukan menuduh. Buktinya gimana? Dia bilang meragukan. Dia bilang ya percaya sih. I felt. Aku merasa. Iya. Tapi kan itu loh kuncinya. Kalau boardnya full support, masa sih dia ngomong kayak gitu. Sekarang gini tau, kalau nyatanya kan dia nggak ikut. Dia nggak ikut dan Ten Hag nggak pernah jelekin dia loh di media. Ya emang, ya nggak mungkin gitu dong. Loh. Tapi Ten Hag kan harus lip service juga, Pak, ke media. Dia even, gue yakin Ten Hag itu nggak mau ada Ronaldo sebenarnya. Aku kan udah bilang dari awal. Iya. Ten Hag itu udah enak. Tapi dia selalu bilang kalau kita insist Ronaldo nggak dijual. Iya, Ronaldo tuh masih ada dalam rencana gua. Itu kan lip service. Iya, itu kan untuk menghargai Ronaldo aja gitu loh. Nah, sudah dihargai ternyata tidak tahu diri. Iya. Nah, sekarang kalau menurut gua lebih ke boardnya. Iya kan? Ten Hag itu maksudnya kan dari awal kan gue udah bilang Ten Hag itu pasti udah enak. Dia tuh udah tahu ini pasti sumber masalah ini orang ini. Lama kelamaan kalau kayak gini terus, ya seperti kata Ernest bilang lah, perilaku seseorang itu tidak bisa berubah. Kalau orang itu punya watak seperti itu, punya karakter seperti itu, ya kamu udah tahu akibat yang akan kamu tanggung di tengah musim. Ya kan? Setuju. Ten Hag itu bukan pelatih bodoh lah. Dia tuh bisa tahu kalau dari awal dia dibikin masalah seperti ini akan merembet sampai ke tengah musim, bahkan sampai akhir musim. Setuju. Karena itu, gue dari awal udah bilang Ten Hag ini pasti udah enak sama ini orang. Masalahnya board masih ingin mempertahankan Ronaldo karena dia sumber uang. Betul. Iya kan? Iya. Terus lanjut. Ya makanya kalau menurut gue sih sebenarnya kalau soal Ten Hag dia say no respect sama
Ten Hag gue nggak setuju. Ya. Itu salah. Ya. Karena terlepas dari itu benar atau enggak, karena kan belum ada trailernya. Ya. Oh ya benar juga sih. belum ada trailernya. Kalaupun itu benar, itu nggak bisa toleransi. Itu nggak etis. Ya, nggak etis. Karena dia bilang gue nggak respect sama lu karena lu nggak kasih respect ke gue. Iya. Nggak bisa gitulah. Iya. Ya lu harus respect dulu lah. Iya betul. Ya lu harus saling respect lah. Siapa bosnya gitu loh. Iya. Kan? Tapi ya mungkin tapi Ronaldo sifatnya jeleknya situ. Gua nggak pungkir lah. Ronaldo jeleknya tuh di situ. Tapi maksud gua ya jangan semuanya dia hancurin ke Ronaldo doang. Ronaldo tuh wawancara ini dia buka juga loh kejelekan board. Dan pemain mungkin nggak menutup pemain lain bakal buka ini kayak Ronaldo kejelekan soal boardnya. Gini, kalau kejelekan tentang board Glazer yang gak usah dibuka, itu betul. Kalau usah dibuka, kita sudah tua. Kita sudah tahu. Sudah tua. Hey, lo ingat nggak di channel kita ini? Ya kan? Itu pas lainnya. Kita sudah membahas mengenai Glazer. Iya, tahu ya. Jauh sebelum Ronaldo ngomong pun kayaknya semua orang tahu Glazer itu sampah. Iya. Ya kan? Dia even gak peduli sama klub ini, kita juga sudah tahu. Ngambilin dividen rutin, itu udah tahu lah. Tanpa Ronaldo ngomong, kita udah tahu. Yang kita nggak tahu dari sistemnya Ronaldo itu cuman ya kulkasnya belum inverter itu, cok. Kalau lainnya dia udah tahu lah, anjing. Tapi nggak ada orang dalam yang ngomong. Itu baru wow, ternyata seorang sebesar Carrington. Dia ketika masuk dapur tuh ya kayaknya buka, loh ini lagi Pak kulkasnya Pak 15 tahun. Kok di rumah gue segini kulkas TV cuma segini ya? Anjing nih Carrington. Tapi maksudnya kan nggak ada orang dalam yang ngomong, nggak ada orang dalam yang berani ngomong Pak. Harus ada orang dalam. Soal board, sampah boardnya. Ya ngapain ngomong? Semua sudah tahu. Tapi fansnya MU di Manchester itu sudah sering demo. Iya. Buat apa mereka demo kalau mereka nggak tahu gitu loh? Ya iya tapi dia membuka mata banyak fans yang belum tahu juga. Ronaldo kan nih interview tahu perasaan semua. Iya, itu enggak terlalu signifikan lah. Fansnya KPR aja tahu, Pak, kalau Glazer itu sampah. Iya, maksud gue ya tetap aja kan ada positifnya dong. Dia bilang semua fasilitasnya nggak ada diperbarui, usang semua. Benar-benar. Dia mengingatkan kita kembali soal itu soalnya. Lu kalau kayak ibarat ke Glazer, berita Glazer muncul nggak lama hilang. Itu cuma reminder aja sih menurutku. Sorry aku interupsi ya. Kalau bicara soal fasilitas, Gary Neville itu sudah ngomong sebelum Ronaldo soal fasilitasnya. Old Trafford itu bocor sudah. Neville sudah Neville yang ngomong gitu malah dari pertama. Tapi ternyata dia bete sama Neville. It's not my friend. Nggak, tapi kan itu stadion kan. Ini Gary kan Neville fasilitas ngomong tau. Iya, Gary Neville pun ngomong loh. Bahkan Old Trafford ini kalah sama Tottenham Hotspur yang baru bikin stadion baru. Ya iya. Bayangkan. Chelsea juga kan. Liverpool juga. Akademinya. Udah kalah jauh sama mereka. Big Six lainnya itu lebih gila lagi gitu. Makanya, tapi kan maksudnya ada positifnya dong. Dia mengingatkan kembali. Itu aku tahu ada positif, tapi nggak signifikan gitu loh. Maksudnya lu buat apa ngomong board itu bla bla bla, tapi lebih ke lu nyerang semuanya, Pak. Iya, semuanya diserang. Ten Hag. Meskipun itu kita nggak tahu benar apa enggak karena belum ada keluar cuplikannya juga. Ragnik dia serang, ya kan? Terus teman-temannya sebelumnya Rooney, Neville. Ya memang Rooney, Neville mengkritik dia juga, tapi ya itu tugas pandit, ya kan? Ya dia juga tahu. Itu memang orang di televisi kerjanya seperti itu. Gua tahu gitu loh. Yang gua sesali itu dan kita semua setuju kenapa dia masih berstatus pemain MU, dia malah nyerang klub ini sendiri. Masih kontrak lagi ya? Iya, tapi dia masih terikat kontrak loh ini. Kalau menurut gue ya itu strategi, ada strategi sih buat keluar. Untuk keluar, iya. Kenapa nggak dilakukan di awal musim? Ya karena menurut gue. Kenapa sekarang gitu? Karena menurut gue dia sekarang berselisih sama Ten Hag makin parah kayaknya. Atau kenapa? Dia awal musim dia nggak tahu kan? Dia pikir dia bakal bisa bekerja sama Ten Hag. We never know kan? Ya, you never know memang. Sekarang tahu nggak bisa. Kenapa nggak ngomong sama boardnya? Udahlah kita sama-sama putus kontrak kenapa aja. Kok caranya nggak elegan gini gitu loh? Dia 2 pertandingan terakhir Aston Villa dan Fulham alasannya apa nggak ikut? Sakit. Itu Ten Hag sendiri yang ngomong di wawancara. Due to illness. Bukan karena strategi, bukan apa. Ronaldo sakit.
Tapi emang Ronaldo ini dia wawancara tuh persis pas. Nah, kita nggak tahu persisnya kapan wawancaranya. Tapi kenapa dikeluarkan pada saat ini? Setelah pertandingan Fulham kan? Iya, keluar itu dia. loh. Makanya mungkin dia juga nahan-nahan Dra. Iya. Bisa jadi dia kan ingat gak yang dia bilang dia pengen ngomong 2 minggu lagi. Nah, itu loh. Dia pengen ngomong 2 minggu lagi. Itu bisa jadi ya wawancara ini. Oke, tapi kenapa keluarnya sekarang gitu loh? Ya karena mungkin World Cup break. Dia juga tahu Iya, Januari tapi dia pengen keluar. Iya, tapi kan lebih nggak etis lagi gitu loh. Harusnya kan itu dibandingkan pas tengah-tengah musim Pak lagi berjalan dia keluar kayak gitu kan lebih parah Pak. Mending dia udah mending World Cup break. kalau gue ya dari awal musim lu ngomong kenapa semua ini terjadi kan gini loh, masalahnya Ronaldo ini bukan terjadi di tengah-tengah musim tiba-tiba berantem, enggak, dari awal, dari bulan Juni dia udah dikasih kesempatan, maksudnya dia sudah menyatakan gue mau out dari MU, gue nggak melihat progres tim ini untuk bersaing dengan City, Liverpool, ya kan? Agennya nyariin, dia nggak laku loh. Dia nggak laku. Tawaran konkret yang ada itu cuma dari Arab Saudi, itu aja. Tapi makanya kan gue sering nanya kan, kenapa dia masih tetap ngotot mau keluar? Pasti ada something, ada alasan. Iya. Nah itu. Dan sekali lagi, itu dia selalu bilang I felt betrayed, aku merasakan. Berarti kan itu kan juga menduga kan, belum tentu benar kan. Ya, iya. Sekarang gini deh, terakhir yang kita baca Erik ten Hag bilang dia tidak akan main lagi untuk MU. Ya, sudah marah besar. Ya. Dan itu wajar. Wajar, setuju. Harus dong. Harus, wajib. Nah, bayangin lu, Ronaldo sekarang masih terikat kontrak sama MU. Dia menurut gua yang berkhianat sekarang itu Ronaldo, bukan yang lain. Dia masih terikat kontrak kok, dia malah membocorkan yang enggak. Maksudnya secara enggak langsung dia tuh nyebarin berita yang enggak gitu loh. Aku merasa aku dikhianati sama teman-temanku. Enggak cuman pelatih, ada 2-3 orang di sekitar yang mengkhianati aku. Pierce tanya, apakah itu eksekutif senior? Ya. Berarti kan itu kan cuman menduga-duga aja gitu loh. Gue gak tahu sih, maksudnya 2-3 orang itu ya kalau menurut gue ya, kalau dari pandangan gue bukan pemain. Oke. Eksekutif. Ya katakanlah John Murtough lah. Ya. Oke. Dia kan dibilang, Pierce kan tanya, apakah kamu merasa dipojokkan, kamu dipaksa keluar? Iya, aku merasa dikhianati. Ya. Bukan hanya pelatih, tapi 2-3 orang di sampingnya atau di sekitarnya itulah. Oke, terus menurut gua sekarang yang berkhianat tuh Ronaldo. Sekarang bayangin lu, setelah lu ngomong kayak gitu, lu masih status pemain MU. Setelah Piala Dunia itu masih ada, kalau nggak salah ada 2 game ya kan ya, Mas Ian ya. Masih ada 2 game ya sebelum Januari bursa transfer ya. Lu balik ke MU nih, ya kan? Tapi feeling gua nggak balik. Orang kayak gitu nggak balik sih. Pasti nggak balik. Dia udah merencanakan semua ini, ngobrol. Setelah Piala Dunia gua nggak bakal balik ke Manchester. Terserah gua. Iya. Katakanlah dia balik. Setelah dia ngobrol kayak gini, sebulan kemudian balik ke Carrington. Masih bisa tak? Gak mungkin, gak ada yang mau. Sama siapa dulu? Semua. Sekarang anggapannya gini deh, kita berempat satu tim sepak bola. Terus gua ngobrol sama teman sebelah lah. Tahu-tahu tuh mainnya, gua oper gini dan nggak bisa. Tahu-tahu tuh di depan gawang dia nggak. Enggak gitu. Kayaknya tahu-tahu nggak suka deh main sama gua. Kayaknya Ernest waktu gua main nggak seberapa suka deh. Nah itu kan gua menduga kan. Nah yang kasihan ini kan yang Ernest sama ini, lu sama Ernest yang kasihan, ya kan? Ketika gua balik sebulan lagi kita ketemu lagi, nggak mungkin dong dua isain halo Des, halo Will, nggak mungkin kan? Nah ini yang kasihan tuh kayak Dalot, kayak Bruno, lu lihat nggak cuplikan terakhir yang Bruno ketemu sama Ronaldo yang salaman, awkward gak sih? Dia pasti awkward dia bisi-bisi kan salaman itu, lu ngapain ngomong kayak gitu? Nah ini kayak gini-gini yang gue gak suka. Kayak gini-gini dia. Ya pasti awkward lah. Ya pasti awkward. Iya kan? Tapi dia sekarang gua gak tahu sih. Secara nggak langsung kan Ronaldo siapa si Dalot sama si Bruno kan merasa dituduh gitu loh. Ada orang di sekitar ini, entah itu eksekutif senior kayak atau siapa. Paling nggak ketika Ronaldo ngomong seperti itu, seluruh bagian Manchester United merasa tertuduh. Oh, kita dianggap nggak suka sama dia. Oh, kita dianggap nggak pernah melayani dia. Padahal setiap kali main loh, siapa sih yang nggak ngoper ke Ronaldo? Lu ketika bermain dengan seorang GOAT kayak Ronaldo, ada rasa sungkan nggak sih kalau lu nggak oper ke dia? Ya, pasti lah. Iya kan? Iya pasti kan. Apalagi dia senior kan. Makanya apalagi dia senior, iya kan? Itu loh.
Ya iya, tapi maksud gue kalau soal temen, kalau pandangan gue ya, gue nggak tahu full interviewnya, gue ngomong berdasarkan trailer doang ya. Dia nggak ada sebut-sebut soal pemain kan? Ya emang nggak ada. Tapi kan secara nggak langsung kalau dia ngomong kayak gitu, bukan hanya pelatih, 2-3 orang di samping, 2-3 orang ini seperti kata lu, rancu kan? Tapi kan abis itu langsung ditimpalin, apakah itu senior eksekutif? Dia bilang iya. Dia bilang iya. Berarti kan bukan tapi pemain tidak dong. bisa memungkiri juga. Lu lihat gak sih ekspresinya Bruno ketika ketemu sama Ronaldo? Males. Udah males kan? Yang gua catat bukan ekspresinya Bruno ekspresinya Ronaldo. Yang kayak iya, lu kenapa sih? Opon. Soalnya kayak gitu. Dia lagi lu ahli baca ekspresi atau gimana sih? Enggak, seolah-olah memang itu ada gap di antara mereka. Pasti ada. Iya. Karena nih baru terjadi, Pak. Iya. Pasti ada. Iya. Bruno kan memang orang leadershipnya juga tinggi juga kan. Cuma dia mungkin juga ada sisi kita nggak tahu ya. Mungkin dia nggak terima juga Dia dengan Sporting interview Lisbon itu. kan seorang kapten. Iya, mungkin dia nggak terima juga loh dengan interview itu. Oh, Bisa pasti. jadi. Pasti. Dia bisa beropini juga loh. Lu ngapain ngomong kayak gitu? Iya. Lu masih ada kontrak loh. Bisa jadi Bruno juga nggak Tapi suka. bisa jadi juga mereka baik-baik aja kan. Lu bisa jadi. Ya udah. Tapi secara gerak-geri Itu udah kelihatan. lebih kelihatan. Mungkin nggak sih Nggak Ronaldo awkward banget lah. dia mau main di Piala Dunia bersama pemain MU juga Bruno, dan dia keluarkan itu. Kalau bikin awkward ya mungkin nggak dia bakal mengeluarkan itu, Pak. Makanya aku bilang makanya faktanya keluar, kan? tindakan dia itu menurut gua blunder banget. Bunda di Gua mana? nggak setuju di timingnya. Kalau interview ini terjadi setelah dia pindah ke klub lain, Ya. aku no problem. Ya terserah kayak open aja. Kayak Pogmentari. Itu oke. Nah, Pogmentari kan terjadi setelah Iya. Pogba keluar. Iya. Kenapa? Justru yang jadi pertanyaan adalah kenapa kok dia mengeluarkan atau melakukan interview ini sekarang? Jawabannya cuma satu. Ini orang Cari gara-gara. Pengen keluar. bukan gara-gara sih. Ini orang memang Pengen keluar. terlalu narsistik banget gitu loh. Jadi Oh, dia itu tuh iya, nggak aku bisa setuju. menerima kenyataan. Dia tuh lagi di tahap apa namanya? Apa Decreasing. sih? Menurun. Bukan Menurun. decreasing. Menolak itu apa sih? Denial. Susah banget. Lagi di tahap denial ke dirinya sendiri. Makanya dia tuh blaming kanan, blaming kiri. Siapa yang nggak setuju sama dia di blaming. Siapa yang setuju sama dia meskipun sampah disetujui. Roy Keane juga gak bisa jadi pelatih juga gagal, Cok. Iya. Analisanya dia juga sering salah. Iya, tapi maksud gua lu mungkin nggak dia pengen keluar semenjak Rangnick masuk. Oh, sekarang ngomong tentang Rangnick ya, gue bilang ini. Dia bicara tentang respect. Dia langsung nyerang Menghina Rangnick loh, loh. itu Itu menghina menghina loh. Iya emang, tapi ya Ronaldo tuh emang gitu. Gua kalau dari gaya dia bicaranya ya, dia bilang not even coach, Meremehkan. Meremehkan. Itu pasti ada konflik. Rangnick padahal Lu pelatih Austria kan ini. Lu inget gak yang kayak Gary Neville, Rooney, dia ngomong gaya sama kan persis kan? Iya. Itu pasti ada konflik. Dia bilang Pakai- apa lagi? Dia bilang ya mungkin jadi pundit cari popularitasnya Popularitas, harus kayak gitu. Iya. Dia harus Pasti ada menjatuhkan konflik seseorang. itu. Pasti Oke. ada konflik. Ya, kembali lagi ya, kita ngomong tentang Rangnick ya. Ini bukan sekalinya dia masalah sama pelatih loh. Iya. Sejak dari Real Madrid dia udah berselisih paham sama Mourinho. Iya. Rafael Benitez. Iya. Terus siapa lagi? Mauricio Sarri. Iya. Bahkan dia Pirlo. Dia menyebabkan Pirlo dipecat kan dia. Iya. Dia menganggap Pirlo ini nggak bisa ngangkat Juve. Ngapain dia di sini? Habis Gara-gara dipecat, ditinggal. Iya, habis dipecat ditinggal. Ya, iya. Apa lu? Gara-gara Pirlo Juve peringkat 4, dia merasa kurang puas sama Juve, dia pindah. Padahal udah dipecat itu. Tapi dari jumlah pelatih yang ini tersebut sebenarnya berarti nggak terlalu berhasil semua loh ini konflik. Nggak apa? Nggak terlalu berhasil semua loh dari yang lu sebut pelatih yang lu sebut. Nggak terlalu berhasil konfliknya maksudnya gimana? Enggak, emang terlepas dari itu sekarang memang pelatih itu nggak berhasil semua. Iya. Nggak ada yang jadi. Mauricio Sarri, ya kan. Terus Rangnick, dia serang terang-terangan loh itu. Dia sebut namanya Ralf Rangnick. Dia tuh siapa? Dia tuh sport director. Bahkan dia tuh bukan coach. Dia tuh membingungkan kita semua. Dia datang dan dia seolah-olah mau menjadi bos. Aku nggak pernah mengalami hal seperti ini loh. Yang ngangkat dia jadi pelatih itu siapa juga? Dia itu kan masih interim. Iya. Ya kan, rencananya MU kan dia bakal jadi sport director. Sembari 6 bulan ini kita cari profil yang tepat untuk menjadi pelatih. Hargai dulu lah. Kalau lu ngomong tentang respect, lu hargai dulu orang yang ada. Ya itu gue setuju. Iya kan? Gue setuju. Iya kan? Dia ngomong tentang respect. Oke, sekarang kita runtut lagi ke belakang. Pertama kali dia datang ke MU 18 tahun, lu tuh siapa? Iya kan? Tanpa Sir Alex, tanpa Kapten Roy Keane, tanpa Gary Neville, senior lu macam Giggs, macam Rio Ferdinand, lu tuh bukan siapa-siapa, Scholes, Iya, bukan iya. siapa-siapa Iya, juga. iya, setuju. Lu menjadi orang karena orang-orang di sekitarmu juga. Setuju, Iya kan? setuju. Harusnya kalau maksudnya lu kalau ngomong tentang respect,
lu inget juga dulu lu siapa. Iya kan? Karena sekarang lu jadi orang, lu sekarang udah menjadi besar, namamu lu sudah dipuja di mana-mana. Kamu dengan mudahnya meremehkan orang lain. Itu gue setuju. Malah lu sekarang bilang tentang respect. Respect dari mana? Enggak, dia tuh kayaknya menurutku ya, kita lihat dari kehidupan pribadinya dia juga ya. Ada Enggak, ini teori yang menarik. Teori yang sebenarnya. Teori yang gak jelas sampah Enggak, dengerin dulu. Gimana? Kayaknya memang Ronaldo ini level narsistiknya terlalu tinggi deh. Oh ya dia sudah terlalu ngomong tinggi. berulang-ulang. Terlalu tingginya tuh di level. Betul. Mungkin kalau gua beyond buat satu kosakata itu apa ya? Hyper narsistik mungkin ya. Udah terlalu hyper. Makanya dari awal mungkin yang dia anak pertamanya kan nggak tahu mamanya siapa. Oh iya. Yang Cristiano Junior itu ya. Cristiano Junior. Terus sama Irina. Waiters kan? Katanya. Irina Shayk terus kan yang Irina Shayk. Model Rusia. super seksi Rusia itu. Ya, oke. Nggak jadi. Mungkin itu kan sama-sama model, super model juga itu dia. Mungkin dia nggak terlalu menganggap Ronaldo itu menyembah kayak gimana juga. Nggak terlalu memuji-muji juga. Ronaldo nggak mau. Dia akhirnya pakai Georgina. Itu kan pegawai Gucci ya kalau nggak salah. Iya. Gucci kan. Gue beli baju ya. Gue beli banyak nih. Ini kayaknya kok demen sama gue gini-gini. Udahlah, kita merit lah kayak gitu. Ya mungkin memang tipe orang yang suka disembah gitu loh. Ada kritik dikit kayak minor lah. Dia udah bete. Iya. Udah kayak itu gitu. kalau Ronaldo juga diganti pacar banyak. Bangsat. Enggak, tapi narsistiknya yang mau. Narsistik iya, tapi Enggak apa ya? Ronaldo ini harus maksudnya semakin tua tuh harusnya semakin mawas diri lah. Dia tuh ya benar denial. Dia tuh nggak bisa terima ketika saingannya another GOAT, Messi, setiap pemberitaan, terlepas dari dia main di Liga Petani ya, setiap pemberitaan Messi itu selalu bagus. Akhir-akhir ini. menurut gue Ronaldo nggak mentingin itu sih pak. Kalau dia seorang narsistik, dia pasti mentingin itu. Kalau dia seorang narsistik, dia pasti mentingin itu. Pasti. Lu pikir kenapa dia buat anak terus? Karena anaknya Messi berapa? Akhirnya dibuat nggak boleh kalah dia. Yang kayak gitu. Harus kembar. Nah. Itu dia melihat pemberitaan Messi itu selalu bagus. Nyetak gol, asis lah, bermain dengan bagus, bla bla bla. Attitude-nya pun bagus di lapangan. Ketika PSG ketinggalan, dia mampu menjadi bintangnya. Menghadapi Mbappe pun nggak ada. Iya, Messi kokor di media. Logikanya pak, kalau dia emang memperhatikan itu, kenapa dia nggak ubah sifatnya jadi jauh lebih kalem? Karena makanya itu udah kelihatan kan. Ini orang wataknya karakternya udah hancur. Dia mau membuktikan di lapangan itu sudah tidak bisa. Iya. Terus Sekarang gini. Berapa kali dia udah bikin ulah? Pertama, Rayo Vallecano, ya kan? Udah nggak ikut pramusim. Oke lah, kita tahu alasannya akhirnya terbuka sekarang. Putrinya, bla bla bla, anaknya. Ya, oke, selesai. Dia toh ujungnya dia nggak ikut pramusim kan? Iya, udah beres kan? Ya oke. Dia datang ke latihan beberapa hari sebelumnya, dia nge-tweet Sunday King play. Oke, dia main jelek. Pertengahan babak dia pulang. Oke, diikuti semua pemain, bodo amat, udah. Setelah itu, Tottenham. Timnya main bagus kali ketika kita lawan Tottenham. Dia mau dimasukin menit ke 87, 88, 89, whatever lah. Dia menolak. Udah pemanasan lama lah, katakanlah 10-15 menit dia pemanasan. Dimasukin menit 89. Nggak mau, menolak. Ngacir pulang, ya kan? Kalau lu bener-bener cinta klub ini, seperti yang dia bilang, ketika tim lu berprogres, itu progres kan? Kita musim ini lawan Big Six menang berapa kan? 2 ya? 3-2-1. Menang 3, seri 2 kalah sekali. Kalah cuma lawan City. Itu progres pak. Harusnya lu ikut seneng dong. Kalau memang lu cinta sama klub ini. Tapi nyatanya kan enggak. Dia malah bikin ulah ketika kita bermain dengan baik dan kita meraih kemenangan. Ya makanya kalau itu gue nggak bisa benerin. Itu lagi-lagi ketiga nih. Kemarin lawan Fulham. Kita juga meraih kemenangan 2 kali beruntun. Balas dendam sama Aston Villa. Dan menang dramatis lawan Fulham. Garnacho yang harusnya menjadi highlight di MU di pemberitaan, ketutup berita dia lagi. Dia bikin ulah lagi. Dia malah membocor. Ya itulah gue bilang dia yang berkhianat malahan. Dia malah menjadi pengkhianatnya sekarang. Setuju. Itu interview apa? Nggak penting gitu loh. Iya. Kenapa nggak akhir musim? Iya. Kenapa nggak season selesai? Ya kan kuat kan. Kenapa nggak harus dengan cara serendah ini kan? Toh MU musim ini juga masih bersaing bisa bersaing di 4 besar loh. Kita cuman selisih 3 poin loh. Dia tuh seolah-olah secara nggak langsung gue nangkep.
dia juga sebutin di interview ya. Dia followernya berapa ratus juta. 490. Dia sebutin di interview itu ada di highlightnya. Iya. Karena secara langsung gue nangkep ya, lu tuh nggak bisa menerima kenyataan diri lu aja. Lu pengen interviewin ada karena lu pengen secara langsung juga dibela oleh orang-orang yang mengidolakan lu gitu loh. Ya dia jadi pembelaan aja. Jadi pembelaan aja, intinya Iya. begitu. Tapi momennya dan waktunya betul-betul. Tapi iya kalau lu mikir, kalau emang dia bilang nanti kita bisa bersaing di 4 besar. Logikanya kalau dia emang pengen di level tertinggi, kenapa dia nggak main di MU aja kan? Ya itu. Ya kenapa kan? Why kan? Pasti ada something kan di balik itu. Yang gue bilang ya itu, ya konfliknya dengan klub. Tuh, masalah itu bodo amat. Dia tuh main profesional yang digaji. Iya. Dia bodo amat. Ya terus, ya dia ada konflik, ya dia juga terserah dia dong. Tapi tindakan yang dilakukan ini nggak benar. Intinya itu. Iya, gue tahu itu nggak benar. Sekarang kalau dia dibilang kita ini terlepas lagi betul atau enggak ya, dia bilang gua nggak respect sama Ten Hag karena Ten Hag nggak respect sama gua. Kita putar ke belakang lagi deh. Waktu dia bikin masalah di Tottenham, waktu dia pulang, setelah itu dia cuma dapat itu loh, dia cuma dapat hukuman sekali. Chelsea, denda. Udah habis itu dia main terus loh. Iya. Dia tuh main terus. menjadi starter ketika lawan West Ham menang 1-0. Sociedad 0-1 kita menang, dia starter juga. Iya. Kemudian setelah itu Aston Villa kita kalah 3-1, dia starter juga. Main jelek kan? Kalau main jelek konsekuensinya ya otomatis diganti kan? Pasti. Tapi ketika lawan Aston Villa yang kita menang 4-2 kemarin kan alasannya dia sakit. Iya. Ketika lawan Fulham pun masih sakit. Iya. Ya, dan sampai cuplikan itu akhirnya keluar. Iya. Gitu kan. Maksudnya lu nggak respect, Ten Hag nggak respect sama lu gimana gitu loh. Itu yang gue mau pertanyakan. Oh dimainin kok. Iya, orang dia dimainin kok. Kalau itu Ya kalau 5 game itu lu menit 91 masuk itu setuju gua. Terus-terusan kayak gitu. Wah ngerjain Iya, Ronaldo nih. iya. Enak nih. Kalau itu enggak lah. Dia ketika Main lawan terus kok. ketika awal musim lawan Brighton, dia nggak main. Karena apa? Rayo Vallecano dia pulang. Iya tahu. Itu kan kita setuju semua. Setuju. Wajar dia dicadangin. Wajar. Ini adalah hukuman. Iya. Lalu ketika dia masuk nggak berdampak apa-apa. Brentford bantai malah. Berikutnya ketika lawan Brentford dia main 90 menit dibantai 4-0. Bantai. Dia tuh ibarat Ya otomatis cadangan dong. Pasti. Match. Ketika lawan Liverpool kita menang. Iya. Iya kan tanpa dia. Gitu loh. Iya. Tanpa Ronaldo pun kita bisa menang kok. Iya dan kalau gue lihat dari Fulham kemarin lebih bagus tanpaRonaldo. Iya, kita akui itu. Iya. Kan? Tanpa Ronaldo kita bermain lebih fluid. Iya. Lebih bagus. Gue setuju. lebih bagus Elanga yang main kan daripada Ronaldo. Ayo. Gue nggak setuju sih. Enggak. Enggak setuju gua. Nggak setuju. Ronaldo juga nggak efek apa kok. Iya emang. Iya, Kita setuju juga ya. Iya. Mendingan Toni lah ya. Tapi maksud misalkan. gua dari semua ini ya udah, maksudnya emang dia Enggak, tapi interviewnya lu nggak setuju kan momen ini? maksudnya Momen Dia di interview Pierce sekarang ini eksklusif yang dia minta mohon please tolonglah interview gue lah. Iya, dia yang minta loh. Iya, tolonglah. Oke, Gua now. sibuk nih, Do. Lah, gua bayarin jet pribadi gini-gini. Lu setuju nggak? Sekarang dilakukan interview itu dan di-publish sekarang. Plus itu bakal mempengaruhi rekan timnas dia di Portugal juga karena ada Dalot dan Bruno sebelum Piala Dunia. Di-publish lah itu. Iya. Setuju apa enggak lu? sebenarnya kalau gua dari fans MU sih nggak setuju. Sangat enggak setuju. Tapi gua yakin dia ada alasan di balik itu. Karena dia nggak mungkin sebodoh itu lah. Alasannya apa? Kira-kira. Ya, karena dia pengen out, dia udah katakan. Iya, itu alasan yang paling masuk akal. Iya, Dia pengen cari masalah aja. Ya udah, gue pengen out. Iya, dia pengen out. Dia Dengan pengen- cara yang kasar, gitu loh. Dengan cara yang kasar ini. Jadi berarti kalau di logika, kenapa kalau dia sampai seperti itu? Mungkin logika yang paling masuk akal adalah bisa jadi di awal Juni kemarin pun dia tuh mau out. Memang betul. Ya, iya dong. Tapi Iya, ada dua iya. faktor yang akhirnya membuat dia nggak jadi out. Satu, nggak ada klub Nggak yang ada klub mau. mau. Iya. MU bilang oke, lu kalau mau out harus ada yang beli dengan harga segini, let's say 18 atau 20 Iya. juta. Yang kedua, karena nggak ada yang mau, MU pun nggak mau ngelepas dia. Karena nggak ada Iya, offer yang bagus. karena MU juga nggak dapat striker bagus juga. Iya, Karena karena MU ada duit. duit buat beli striker. Iya udah habis. Dan mungkin pertimbangan MU di awal musim nggak mau ngelepas pun karena di musim lalu kan dia 20 berapa gol itu? 24. 24 ya? Iya, dia yang gendong tim. Iya dong. Dan waktu itu kan juga belum ada permasalahan. Buat 14 sih. 18 di IPL kan 6 di Oh, iya. Enggak Champions 20 League. lebih kok pokoknya pasti. Iya. Ya udah gitu loh. Lu kalau kan kontrak juga tinggal 6 bulan. Iya. Kenapa nggak sabar aja bentar gitu loh? Ya Ya, sesuai nggak dengan tahu. yang Ernest ngomong lah. Maksudnya dia juga sendiri pernah janji kan. Gua bakal bertahan sampai, maksudnya gua bakal bawa ke tingkat MU yang seharusnya lah. Iya. Tapi kan
nggak terjadi kan. Nggak Dan jadi. ini MU loh, klub yang gede dia loh. Iya. Iya. Tapi kalau itu sih feeling gue sih emang lip service doang sih itu sih. Lip service dari Ten Hag. Service doang. Enggak, dari Ronaldo. Yang mana? dia bilang dia mau bawa MU itu Iya, itu pakai bullshit aja lah. Itu lip cuma buat service, iya. biar aman aja lah kondisi. Padahal aslinya gue yakin dia hatinya udah nggak di MU, dia pengen pindah. Iya. Lah, Dan kalau lu balik ke awal musim juga, yang dia maksa pengen pindah itu karena apa? yang itulah. Nggak ada progres kan? Nggak ada kan? progres dan dia ada berselisih sama board. Ya udah. Dia udah enek lah ibaratnya sama boardnya. Itu juga dia pindah tuh kapan ya? Dia pengen pindah tuh kapan sih? Dari bulan Juni. apa sih? Ya, awal musim Juni. Iya, Juli. Pramusim itu dia udah nggak mau ikut. Dia mau breaking newsnya itu kan itu kan Ronaldo mau itu beritanya kan? Iya. Ya bisa jadi gara-gara faktor anaknya juga. Oh iya. Yang dia merasa ini board, maksudnya lu nggak cuma media yang meragukan gua, kan kita semua meragukan Ronaldo pas dia ikut pramusim. Alah itu alasan doang lah, udah nggak yang udah nggak ini. Ini bahkan board sendiri pun, orang dalam sendiri pun meragukan Iya. kejujuran dia, Pak. Berarti udah ada masalah trust issue di sana kan? Iya. Ya makanya bisa jadi ya, lu bayangin lah. Tapi terlepas dari itu juga kenyataannya dia nggak ikut kok. Iya. Dia juga diizinin. Iya, emang. Nggak didenda. Tapi nggak kena hukuman apa-apa. Ya Tapi udah nggak apa-apa terserah. Cuman board agak curiga, wajar kalau menurutku. Loh, nggak mungkin. Karena dia kayak mengulangi hal yang sama ketika di Juve. Ya tapi maksudnya ya lu Ketika dia gini loh. Gimana board bisa percaya ketika berita lu itu rame lu mau minta out? ini masalah anak, Pak. Tuh, tapi kan berita itu juga gencar ketika dia diberitakan agen lu mencarikan lu klub baru. Iya kan, Iya kan? barengan itu waktu itu. Berbarengan Berbarengan gitu. kan? Iya. Ya itu gua nggak tahu tuh urutannya gimana, gua nggak ngerti ya. Loh, Maksud kan gua- yang rame itu kan yang kita cari Ronaldo cari klub baru terus. Iya. Gua mau keluar, Iya, cariin gua itu klub pas, baru. Ya pas deket-deket, makanya gua nggak tahu timeline-nya nih. Juli lah kita bilang. Juli lah itu. Nah, ketika pramusim. Anaknya sakit itu bulan apa ya? Ya, Dia kan nggak Ya, ngerti lah. sekitar bulan dia segitu lah. lahir bulan April. Ya, nggak ngerti lah itu. Anaknya lahir bulan April. ML bulan. Terus Anaknya lahir bulan April, kembar. Iya, Satu mati meninggal. satu, iya. ya. Meninggal dong. Meninggal satu. Sopan dikit. Terus 3 bulan kemudian Iya. anaknya yang cewek sakit. Sakit. Bronkitis, Pak. Ya. Dan harus di rumah sakit selama seminggu. Oke. Setelah itu dia mau bonding lah sama anaknya. Oke, Dia aku takut paham. terjadi apa-apa. Oke. Nah, kalau itu kita sebagai orang tua juga. Iya, Iya. aku tahu. Tapi maksudnya bisa jadi itu Tapi faktor bagaimana kalau- triggernya juga. Iya. Tapi kenapa berita dia mau pindah klub itu ada juga? Iya. Itu loh. Ya mungkin berbarengan kali. Dia Nah, udah makanya. dia udah enek, dia langsung Mendes cari klub langsung. Nah, makanya. Kita nggak tahu kapan. Makanya. Sekarang wajar dong curiga. Misalkan janjian sama lu pergi nih. Gua nggak bisa lagi ini nih. Anak gua sakit. Anak Iya, sakit. sakit, oke. Bronkitis itu misalkan. Masa sih? Batal ya? Batal itu bukan hal yang Enggak. Lu sebagai board lu harus support lah. Sekarang, Oke. sekarang gini loh, itu kan satu versi Ronaldo aja. Iya, makanya. Siapa tahu waktu itu dia memang lagi sensi. Board nih di WA misalkan, gua lagi. Nah, ini Enggak. Mas gua pakai. Misalnya, boardnya cuma bilang kayak gini. Oh, Oke. sakit bronkitis. Di rumah sakit mana? Nah, itu Ronaldo. Rumah sakit mana? keringet dingin gitu ya. Coba video call lu. ada berapa sih? Coba video call lu. Mata lu itu. Siapa tahu kayak gitu, kita kan nggak tahu. Ya nggak mungkin lah. Enggak, gini. Oke. Sekarang alasannya dia kan sudah menjelaskan ke Piers Morgan. Alasannya tuh anak gua sakit. Gimana gua meninggalkan untuk mengikuti pramusim? Iya. Nggak mungkin dong. Iya. Gua nggak mungkin mengganti kesehatan keluarga dengan masalah sepak bola, ya kan? Oke. Pada saat itu beritanya juga gencar dia pengen pindah. Ya, makanya kita nggak tahu. Jadi gimana seorang board ya kan menghadapi masalah internal sepak bola di mana pemainku seorang God ini mau pindah, gencar beritanya dicarikan klub baru sama agennya, gak ikut pramusim dan dia bilang anak gue sakit, pasti ada sedikit ini yang benar yang mana sih? Iya. Dia ini mau pindah atau memang benar anaknya sakit? Nah, Oke lah, terserah lu lah. Ujung-ujungnya kan dia nggak ikut pramusim juga. Iya, gitu loh. masalahnya kita nggak tahu timelinenya, Pak. Menurut lu timeline sih. Timeline-nya Kita nggak tahu. Bisa Iya. jadi dia kasih tahu kayak gitu, terus kok ngerasa boardnya nggak. Oh, bisa jadi tuh. melakukan. Bener bisa jadi. Terus wah anjing nih. Iya. Cari klub lain, gue mau pindah. Lu Oke. lu nuduh gua. Iya, lu Oke. gua bohong. Di saat anak gue sakit, kita nggak tahu timelinenya makanya. Musim kan ini cuan. Apa itu? Oh iya branding sekalian Iya, ke makanya. luar Eropa kan, Makanya Asia itu dia. kemana? Karena kan dia juga bilang karena MU tuh sekarang udah bukan
sepak bola doang, tapi udah Komersil. marketing klub Iya, lah, iya. kayak gitu. Itu yang kita nggak tahu Pak masalahnya, mesti nonton. Tapi tetap nggak makanya. banget lah. Ini, Ya, kita ini nggak tahu. karakter orang ini tuh udah Ya dia, kalau menurut gue ya karakternya emang jelek. jelek banget. Udah kelihatan dari MU bahkan. Iya. Pas dia di MU udah kelihatan karakter. Kemanapun dia pindah, siapapun klub yang mau beli dia tuh bodoh banget. Real Madrid mana ada perpisahan menghargai Ronaldo? Iya, nggak ada. Padahal dia pencetak gol terbanyak. Ya. Itu Madrid juga nggak ada yang Iya, kayak Casillas Emang berarti emang klub biasa anjing gitu. aja. Enggak, tapi mungkin gak sih? Messi itu sekarang umur berapa ya? 35. Ini slap in the face loh. Kalau Messi juara sama Argentina di World Cup, dapat Ballon d'Or di usia 3 dia pindah ke MU menang Premier League, bisa nggak? Messi kan nggak pernah ke Premier League. Ya bisa. Gila loh. Nggak ada Dan yang tahu. kalau ya? benar gitu pun gue semoga aja sih. Si Lica, come to Premier League, play with Kapan me. lagi nonton Messi di MU? Garnacho, come on. Siapa lu? Bocah nyuruh gua lu. Ya udah gitu lah. nunggu full Ya, Full makanya interview. Ya, kita besok. disclaimer, kita nih ngomong ini berdasarkan trailer aja. Ya, Jadi kita nggak tahu benar atau enggak. Ya. Jadi ya Full interview hari Kamis apa Jumat ya? Rabu Kamis. Rabu Kamis. nonton di mana gua nggak tahu tuh. Ya, YouTube. ya, Piers Morgan official lah. Masa di Oh, video? nggak berbayar. nggak ada. Nggak tahu. Jadi dia duitin Pak. Iya bisa jadi. Aha, ini saatnya Prime tepat. video gitu ya. Iya. Nanti kita bahas. Ya, Ya, nggak usah ya. bayar, tunggu di TikTok keluar semua nanti Cok. Iya juga. Tinggal sambung part 1, part 2, part 3. Swipe forward part 2 gitu. TikTok kita. Iya juga ya. Ada itu loh TikTok kita tuh salah satu TikTok dengan apa namanya pemberitaan tentang MU itu cepat Kita kasih Indonesia Raya ini. terhadap Iya, iya. Bapak admin Bapak yang luar Endra biasa. Hong, luar biasa. Beserta subtitle bayangin. Luar biasa gak? Ya, padahal dia bukan lulusan ini sastra Inggris loh ya, hebat tapi bahasa Nggak Inggris. mesti gitu, Nggak ya. mesti gitu. Nggak perlu juga sih. Maaf. Oke, nanti Oke. part 2 kita lanjutkan perdebatan ini. Setelah interview. Interviewnya Nah, itu Full bisa interviewnya jadi udah di link gua- ya hari Kamis bisa ya. jadi gue sama Bu Derajat berubah, lu juga berubah terus. Iya, ke gua. bisa. Nggak ada. Sorry, Kita sorry. nggak mungkin berubah. Lu mungkin berubah. Kalau gua sama Endra, kita netral ya. Kita nggak berubah. Wow, netral banget. Iya. dari dulu fix sih. Ronaldo karakternya jelek banget. Ya, gue itu setuju. Jelek banget. Pindah 2009 ini ya dari MU ya. Iya. Sejak 2009 saya sudah bilang dia traitor dan terbukti 13 tahun kemudian saya tetap benar dengan statement saya. Traitor. Ya, traitors, fucking setuju, traitor. traitor. Oke, kita lihat minggu depan. Kita lihat nih hari Kamis nanti dan kita akan bahas full interviewnya di podcast kita berikutnya ya, Iya. Senin depan ya. Kata per kata, kalimat per kalimat akan kita bedah satu persatu Kita guys. panggil ahli, membaca membaca mulut, membaca ekspresi, kita panggil semua. Benar, bro. By the way, ini ceritain dikit tau yang ini loh, pendukungnya Bang Dodo loh. Membelanya gimana di TikTok? Coba Oh. Hendra apa Hendra, tahu? Hendra. Apa ya? Iya. Ini sisi positifnya Ronaldo. Enggak, bukan. Bukan. Ada apa yang lucu. Kan ditanya kan, loh Ronaldo tuh bilang nggak Ten Hag itu nggak respect sama dia. Nggak respect dari mananya? Loh, nggak respect dong. Ronaldo suruh lari, suruh pemanasan 15 menit, dimasukin menit ke 80-an. Selama karirnya Ronaldo nggak pernah kayak gitu. Loh, dijawab sama orang, ya kalau mau kayak gitu bikin klub sendiri. Emang ini klub bapak lu apa? Emang ini klubnya bapak lu apa? Nah, itu- Disuruh pelatih masuk ya itu kan terserah pelatih kan. Ya iyalah. Iyalah. Lagian pemanasan Otoritas tertinggi harusnya pelatih gitu loh. 15 menit kan ya wajar lah. Ya wajar lah. buat bola. Dan harus menurut Nah, gua. ya kalian nggak ngerti ini atlet semua di sini. Terus iya. terus pembelaan yang paling absurd itu apa? Apa? Ya ampun Ronaldo umur 37 masih tampan, gagah dan tegap ya. Gila. What the fuck? Ya itu gua itu tuh udah Itu ciwi yang ngomong. Nggak tahu Ade. namanya Ade, Pak. Aduh. Orang Bali bukan? Made itu. Made. Hati-hati loh. Oke. Pembelaan yang sangat absurd. Hati-hati loh. Itu membuktikan nggak sih lu nggak bisa membela Ronaldo hanya apa maksudnya tidak ada kata-kata untuk membela Ronaldo lagi. Ya iyalah. Yang bisa dilihat hanya fisiknya aja. Iya, dia nggak tatoan. Ya, dia Iya, nggak Pak. tatoan. Fisik Dia juga nggak- biasa aja sih. Dia udah Alisnya sekarang mulai tambah melengkung. Tebel kayak Shinchan, Iya, Pak. Iya, Cuk, melengkung. Itu harus rutin di ini dia. Oke. Oke guys, kita sudah dulu pembahasan kita. Komen di bawah ini di kolom YouTube kita. Tanggapan kalian Tanggapan mengenai kalian Ronaldo. tuh setuju nggak sih kalian Ronaldo tuh kasih interview seperti ini di timing yang seperti ini? Saya yakin
fans-fans MU di luar sana itu cerdas-cerdas lah. Pasti banyak cerdas. pasti banyak yang tidak setuju. Meskipun kalau ada setuju, coba komen. Kita debat. Iya. Debat sepanjang-panjangnya. Tahu-tahu siap melayani kalian semuanya. Ya. Gila. Kalian bisa William Halim ya. Instagram juga kalian bisa debat, ajak debat dia. Pagi, siang, malam 24 jam dia ready. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Share video ini ke teman-teman kalian guys. Bagi mancunian-mancunian, pasti banyak yang belum tahu channel ini. Channel yang penuh isi, bobot, edukasi. Apalagi tahu. Oke, tambah banyak cincang lagi guys. Kita sudahi dulu podcast ini. Thank you for watching this podcast. We born red, we die red. Manchester always red.